teman-teman di masa sekarang cara pemakzulan ini kelihatannya ingin memberhentikan presiden nih, terus muncul pembelahan kadrun dan lain-lain, itu tidak sehat. Apa ya iya kita mau mengatakan pengkhianatan terhadap negara? Tadi saya katakan, bahkan Pak Mahfud pernah bicara juga ya, dalam satu kesempatan bahwa pemakzulan presiden itu ada dalam konstitusi. Iya, nggak ada masalah. Itu bagian dari proses yang diatur mekanismenya dalam Undang-Undang Dasar, dan biasa saja kalau itu mau diangkat sebagai satu wacana, sepanjang tentu saja kita bisa menghadirkan argumentasinya. Ya bahkan kalau kita bicara dalam kondisi normal ada kok kondisi-kondisi lain bahwa ini sudah ada obstruction of justice dalam kasus-kasus korupsi. Tapi lagi-lagi kan ini suasana sistem politiknya mewarnai juga. DPR dengan koalisi yang sekarang dibangun pemerintah adalah koalisi yang besar, sehingga pasti memulai, kalau dikatakan apakah mungkin kalau kondisinya seperti ini koalisinya, ya tentu sulit untuk ada proses pemakzulan karena dukungan politik DPR kepada presiden itu memang sangat besar. Bahwasanya ini secara politik, real politiknya mungkin tidak terjadi, tidak menghilangkan bahwa secara teori tata negara sebenarnya ini adalah menurut pendapat kami memenuhi unsur pemakzulan presiden dalam hal pengkhianatan terhadap negara. Nah, cuman ada hal yang menarik ya. Misalnya tadi kan seolah-olah bahwa kalau untuk perbuatan tercela itu dibatasi pada pelanggaran norma agama dan susila. Iya. Dengan 4 contoh tadi ya. Iya. Judi, mabuk-mabukan, zina dan narkoba. Iya. Ini andai ya. Bagaimana kalau misalnya tentang ijazah palsu ya? Ini kan kita tidak menuduh, tapi misalnya proven, terbukti bahwa ada kegiatan atau tindakan yang memalsukan ijazah, masa nggak bisa masuk perbuatan tercela? Secara teori pasti ada yang memasukkan ke sana, tapi juga ada yang memasukkan tidak memenuhi syarat. Ya tidak memenuhi syarat itu kan kalau misalnya ijazahnya SMA. Oh iya. Ini let's say misalnya palsu. Iya. Kuliah misalnya. Iya. Oh, betul juga, pendapat demikian betul juga. Tidak memenuhi syaratnya kalau ijazahnya tidak SMA, ya kan? Ini yang dipalsukan perguruan tinggi. Iya, misalnya. Iya, itulah makanya saya katakan tadi, secara teori ada teman-teman yang memasukkan hal-hal semacam ini sebagai misdemeanor, perbuatan tercela. Anda memasukkan ijazah, masuk mana lagi? Kejahatan tingkat tinggi itu di atas ancamannya 5 tahun. Korupsi bukan, treason bukan, ya kan? Pengkhianatan terhadap negara juga bukan. Yang paling memenuhi kriteria ya bisa perbuatan tercela. Oke, intinya adalah Bung Denny ingin mengatakan selain soal yang terkait dengan teori legal formal, tentu ada nanti political perspektifnya ya untuk memasukkan satu klausul itu. Iya, dan kalau kita melihat proses pemakzulan kan memang dia juga tidak hanya proses hukum tapi proses politik, karena kalau teman-teman baca pasal 8 itu ada keterlibatan DPR
DPR dulu melihat, dan itu adalah proses politik. Iya. Apakah DPR akan mengatakan pemenuhi syarat? Ya, kita bisa berbeda pandangan. Pasal 7C. Ya, 7C ya. Iya. Oke. Nah, di DPR kemudian setelah DPR lolos, baru di Mahkamah Konstitusi yang melihat apakah memang impeachment artikel terbukti. Pun setelah Mahkamah Konstitusi mengatakan iya, maka masih ada proses politik lagi di MPR. Oke. Ya kan? Meskipun ini tidak berbeda dengan proses di Amerika Serikat. Amerika Serikat juga melibatkan Senat sama House-nya kan. Pelibatan yudikatifnya yang berbeda. Kita melibatkan MK, mereka hanya melibatkan Ketua Mahkamah Agung dalam hearing impeachment di Senatnya saja. Tapi yang dikatakan adalah memang ini akhirnya selain proses hukum adalah proses politik. Karena impeachment atau pemalsuan presiden pasti juga ada sisi politiknya. Dan mungkin ada yang mengatakan dengan DPR yang sekarang apakah mungkin kalau hitung-hitungan koalisinya tentu kalau tidak ada perubahan ya tidak mudah. Tapi kita bicara dari sisi teori hukum tata negara bahwa ini sebenarnya memenuhi kriteria pemakzulan. Bahkan saya mengatakan misalnya kalau DPR-nya itu mau mengklirkan itu kan bisa aja dia memanggil untuk hak bertanya soal ijazah misalnya. Oh iya. Yang kontroversial sekarang ini. Jadi persoalan-persoalan ini kalau mau dilakukan sebenarnya tinggal inisiatif DPR untuk memperjelas supaya tidak menjadi catatan sejarah yang terus tidak ada jawabannya kan. Iya. Jadi kan justru memperjelas itu adalah membantu Pak Jokowi kemudian untuk lebih clear bahwa tidak ada soal. Tapi begitu ini diambangkan ya selalu menjadi lubang dan catatan sejarah apakah ada persoalan atau tidak. Tetapi lagi-lagi yang saya ingin tegaskan tadi adalah persoalan Perpu Cipta Penundaan Pemilu dan masa jabatan ketiga itu yang menurut saya memang betul-betul pengkhianatan terhadap negara begitu. Oke. Ya, Bung Neni ya, coba kita bacakan ya. Komentar Sobat Erhat terkait dengan hal ini. Jadi kita ambil waktu di sela-sela sebelum maghrib. Ini tadi maunya sebelum maghrib tapi ini sesudah maghrib. Tapi ini sebelum maghrib, kita kadang-kadang belum maghrib. Saya bacakan komentar Sobat Era yang kadang-kadang ngeri-ngeri sedap ya. Saya pun kadang-kadang dihina sama mereka. Tapi kadang-kadang keras juga, lengserkan. Assalamualaikum Bapak sekalian, waalaikumsalam. Yang mau memakzulkan siapa sambil ngenyek dia ya kan. Kemudian present. Semua lembaga negara udah di tangan, sulit untuk mengharapkan perubahan dari dalam, kecuali ada konflik internal di dalam pemerintahan. Nanti Bung Denny bisa tanggapi secara umum dan kemudian closing statement ya. Oke. Nah, mulai ngawur Denny katanya. Ngawur bukan ngawur ya. Mulai ngawur Denny. Lebih cepat, lebih baik. Ada juga bilang begitu. Keren, cerdas bagi orang-orang kadron. Kadron maksudnya. Iya. Politisi tersesat di darat, presiden tersesat di laut, bertemu dalam pengkhianat konstitusi. Nggak jelas ini ya. Biar Allah saja yang memakzulkan presiden, dungu ijazah palsu. Oke, ini mohon maaf ya Sobat sekalian, saya membacakan apa adanya. Baik yang memuja, menghina, maupun memaki kita. Kadrun dimakzulkan aja ke gurun, biar gersang. Ya kan? Sakit hati, revel. Ya, tapi dia nggak pengen revel ya kan. Berarti bukan saya ini. Ya kan? Nah, oke. Buru wafat, kan ojek wafat di begal, geng motor bebas bacok sembarangan, kanjuruhan KM50 hukum rusak, ijazah palsu, perampokan SDA, KPU kacau, ongkos haji kacau, dan lain-lain. Nggak jelas maksudnya apa ini. Bravo Bang Repli Harun, pakai P dia ya, pakai P dan I lagi. Kemudian sering ngawur, ngawur lagi dia. Tapi yang tadi, yang bilangin ngawur di protes lagi, ngawurnya dia katanya, bukan kita yang ngawur. Sakit hati titik-titik ya kan. Ini. Kemudian 2023 tangkap presiden, pasti tangkap presiden. Maksudnya apa? Enggak jelas ini ya. Tema lagu saya 2024 ganti presiden, bukan tangkap presiden ya kan. Kemudian emang benar WA yang YT, IG, email, semua sosmed dikelola sama pemerintah dan aparat ya kan. Tanya, oke. Di dalam pemerintahan Jokowi ada ahli-ahli tata negara, ada ahli konstitusi. Tafsir hukum berbeda satu ahli dengan lainnya. Nah, ini perlu di underlining ya. Bung RH bikin polling, sudah pantaskah dimakzulkan? Saya khawatir nanti 90% akan mengatakan pantas. Karena polling itu biasanya agak
agak radikal. Emang benar WAK sama tadi ya. Mau gimana lagi, DPR sudah menjadi lembaga ayam sayur, melempem, fungsi kontrolnya dikudeta habis dan lain-lainnya. Kalau kita bacakan semua nanti nggak ini ya. Oke. Silakan Ya. Bung Denny. Kalau terkait dengan perbedaan apakah ini bisa atau tidak, pastilah. Ya. Pasti ada yang mengatakan Perpu itu justru melaksanakan putusan MK. Ada yang mengatakan demikian. Nggak ada masalah. Ya, daripada kita susah mengatakan, paling tidak orang hukum tata negara yang mengatakan itu adalah Profesor Yusril Iza Mahendra dan Profesor Mahfud MD. Paling tidak, Paling betul. tidak, ya? Mereka dan ada yang lain-lain juga. Ya. Tapi perbedaan semacam itu lagi-lagi tidak bisa kemudian menghilangkan sisi pandang kami bahwa sebenarnya kalau kondisinya normal, ini bentuk pintu masuk bagi pemberhentian presiden. Bahasa lain dari pemakzulan kan pemberhentian sebenarnya. Nah, ya bahkan kalau kita bicara dalam kondisi normal, ada kok kondisi-kondisi lain bahwa ini sudah ada obstruction of justice dalam kasus-kasus korupsi. Tapi lagi-lagi kan ini suasana sistem politiknya mewarnai juga. DPR dengan koalisi yang sekarang dibangun pemerintah adalah koalisi yang besar, sehingga pasti memulai, kalau dikatakan apakah mungkin, kalau kondisinya seperti ini koalisinya, ya tentu sulit untuk ada proses pemakzulan, karena dukungan politik DPR kepada presiden itu memang sangat besar. Nah, lagi-lagi kita membicarakan ini dari sisi pandang ketatanegaraan, sebagaimana argumen yang tadi saya sampaikan. Bahwasanya ada yang mengatakan ngawur atau sejenisnya, ya kita berdebat secara tata negara. Kalau Anda bisa punya argumen bahwa ini tidak masuk, sah saja. Tapi saya juga bisa mengatakan kalau dilihat dari sisi undang-undang pemilu, undang-undang dasar, maka masuk ke dalam barang pelanggaran undang-undang dasar, melanggar undang-undang dasar, dan itu pengkhianatan terhadap negara. Iya, sobat era sekalian, Anda tidak bisa memaksa semua ahli hukum itu sama pendapatnya. Ya. Karena kalau sama itu cuma di negara komunis saja. Kalau dia sama pendapatnya berarti dipaksakan. Ada kekuasaan yang memaksakan sama pendapatnya. Nah, ini justru bagian dari dinamika berdemokrasi. Makanya Refli Harun Channel mengangkat ini sebagai sebuah wacana. Ya. Dan wacana ini ya mau disambut mau enggak itu soal lain, tetapi mudah-mudahan yang mendengarkan ini paling tidak tambah referensi. Iya. Oh, ternyata hati-hati loh, pengkhianatan terhadap negara itu juga bisa karena melanggar konstitusi. Persis. Nah, jadi sahabat era sekalian, pembelajaran itu penting karena Prof. Denny Indrayana ini juga pengajar hukum tata negara. Prof. Denny, silakan closing statement buat sobat era sekalian. Iya, teman-teman, di masa sekarang bicara pemakzulan ini kelihatannya kok ingin memberhentikan presiden nih, terus muncul pembelahan kadrun dan lain-lain, itu tidak sehat. Apa ya iya kita mau mengatakan pengkhianatan terhadap negara? Tadi saya katakan, bahkan Pak Mahfud pernah bicara juga ya, dalam satu kesempatan bahwa pemakzulan presiden itu ada dalam konstitusi. Iya, nggak ada masalah. Itu bagian dari proses yang diatur mekanismenya dalam Undang-Undang Dasar. Dan biasa saja kalau itu mau diangkat sebagai satu wacana, sepanjang tentu saja kita bisa menghadirkan argumentasinya. Nah, ada yang mengatakan, wah kita terhenyak kok pengkhianatan terhadap negara. Tadi saya sudah jelaskan undang-undangnya, dan itulah dasar pemikiran kita. Bahwasanya ini secara politik, real politiknya mungkin tidak terjadi, tidak menghilangkan bahwa secara teori tata negara sebenarnya ini adalah menurut pendapat kami memenuhi unsur pemakzulan presiden dalam hal pengkhianatan terhadap negara.